Eh, Terima kasih kesempatan yang diberikan dan pertama saya rasa diskusi ini sangat menarik untuk kemudian mengangkat bagaimana kita menuju pada skema pensiun universal gitu ya dalam kerangka reformasi skema pensiun sebagai bagian dari jaminan sosial nasional kita. Nah, saya akan mencoba membawakan perspektif difabel atau penyandang disabilitas begitu dalam konteks ini. Saya rasa kita semua tahu kalau melihat World Report on Disability bahwa ada 1 dari setiap 5 penduduk adalah penyandang disabilitas atau difabel. Meskipun kita punya survei Susenas katakanlah kemudian Rexosec itu angkanya masih di bawah itu begitu. Nah, tapi faktanya menunjukkan nanti kita diskusikan bahwa sebagian besar itu masih jauh dari menjangkau skema pensiun yang ada gitu. Nah, karena itu maka memang sangat penting untuk mulai mendiskusikan bagaimana reformasi pensiun itu kemudian mempertimbangkan inklusivitas dari sisi kelompok-kelompok rentan. Dalam hal ini adalah kemudian salah satunya adalah difabel atau penyandang disabilitas. Nah, eh, kalau kita melihat data secara umum begitu ya, akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan misalnya itu tidak dimiliki oleh lebih dari 90% difabel yang usia produktif. Dan ini karena memang mayoritas bahkan hingga 80% difabel itu tidak bekerja atau bekerja di sektor informal. Nah, tidak bekerja atau bekerja di sektor informal inilah yang kemudian dengan skema pensiun yang ada ya memang tidak akan menjangkau begitu. Dan ada problem lagi yang cukup serius bahwa sebenarnya kalau kita melihat skema-skema jaminan sosial yang ada secara umum itu memang belum ada skema jaminan sosial yang mempertimbangkan eh, variabel disabilitas. Katakanlah misalnya ekstra cost, biaya tambahan yang dikeluarkan oleh difabel karena berbagai hambatan yang harus dia hadapi, kemudian kebutuhan alat bantu yang sekarang ini meskipun ada tapi skemanya bantuan yang bisa ada dan tidak ada kapanpun begitu. Sehingga dalam konteks jaminan sosial secara umum bahkan itu masih jauh dari inklusivitas bagi difabel. Nah, bagian selanjutnya ini saya kira saya lewati saja. Kita tentu sudah sangat memahami bahwa kerangka hukum di Indonesia itu sudah sangat mengakomodasi inklusivitas bagi difabel. Kita sudah meratifikasi konvensi tentang hak penyandang disabilitas, kita sudah punya UU disabilitas dan beragam aturan turunan, dan saya kira prinsip non diskriminasi, kesetaraan dan seterusnya itu adalah yang memang harus kita wujudkan secara eksplisit dalam kebijakan-kebijakan. Dalam hal ini kita berbicara tentang jaminan sosial. Nah, Nah, kalau kita melihat skema pensiun yang ada, di mana skema itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang bekerja di sektor formal, tentu ini kemudian menjadi faktor eksklusi yang sangat besar bagi kelompok masyarakat difabel. Kemudian juga dengan adanya sistem kontributori dari skema perlindungan sosial bahkan pensiun yang tadi berangkat dari kerja formal itu kemudian menjadi eksklusi selanjutnya bahwa kawan-kawan difabel yang sektor informal kemudian tereksklusi atau tidak akan pernah bisa menikmati hal itu. Maka itu saya kira dan ini juga sudah sempat disinggung oleh beberapa pembicara sebelumnya begitu. Kita sudah harus mulai memikirkan skema-skema non kontributori di mana negara juga mengambil peran dalam hal ini begitu. Karena saya yakin bukan hanya difabel tapi juga banyak kelompok lain yang kemudian bekerja di sektor informal yang penghasilannya juga
tidak bisa apa namanya distandarkan, dan kemudian pada akhirnya pada saat mereka menjadi tua dan tidak produktif, kemudian jatuh pada jurang kemiskinan gitu. Nah, karena itu kemudian perluasan makna pensiun ini menjadi sangat penting begitu. Jadi yang pertama kami kemudian mengharapkan bahwa ada pensiun yang terkait disabilitas. Banyak fakta, banyak kasus di mana kawan-kawan yang menjadi difabel pada saat bekerja, meskipun sudah banyak program katakanlah return to work begitu, tetapi dalam program return to work itu banyak sekali unfairness di sana. Kemudian harus bekerja di bagian lain, mereka penghasilannya berkurang dan seterusnya, tidak memberikan kesempatan rehabilitasi yang cukup dan seterusnya. Bahkan banyak kasus yang kemudian mereka tidak lagi bisa bekerja dan tidak mendapatkan pensiun yang seharusnya begitu, sehingga disabilitas sebagai pertimbangan dan bagian dari variabel untuk pensiun itu saya kira menjadi penting. Nah, dan berikutnya adalah pertimbangan penting terkait dengan extra cost atau biaya tambahan yang selalu menjadi beban dari kelompok masyarakat difabel. Nah, dalam nantinya kita mendiskusikan skema reformasi pensiun ini untuk membawa skema pensiun yang inklusif, salah satu tantangan besar yang mungkin akan dihadapi dalam konteks masyarakat difabel adalah sampai saat ini kita belum punya data yang betul-betul mencerminkan siapa, di mana, dan bagaimana sebetulnya difabel itu. Jumlah difabel secara akurat pun kita tidak punya gitu. Nah, ini akan menjadi tantangan besar tentu dalam kita menghitung katakanlah kemudian berapa biaya yang diperlukan gitu. Tapi saya kira ada solusi tentang itu. Saya kira beberapa proses yang sedang berkembang. Saya mengikuti beberapa proses diskusi bahwa katakanlah Kemko PMK dan beberapa mitra pembangunan juga sudah mulai mendiskusikan bagaimana assessment dan bagaimana penguatan data terkait dengan disabilitas, dan kita sudah punya regulasinya yang artinya kita sudah menuju ke sana. Perbaikan data ini menjadi solusi penting, menjadi enabling environment penting bagi pengembangan reformasi menuju pensiun yang universal begitu. Kemudian yang penting lagi kemudian adalah bahwa data difabel yang terintegrasi dalam Reksosek. Kita sebenarnya menuju ke sana. Hanya sekali lagi ada tantangan besar bahwa katakanlah sekarang data disabilitas yang ada itu katakanlah yang dimiliki oleh Kementerian Sosial itu ada pada kerangka data terpadu kesejahteraan sosial. Dan ini lagi-lagi yang membelenggu adalah tadi juga beberapa kali disinggung bahwa Undang-Undang SJSN itu sudah tidak lagi kontekstual pada saat ini, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan ketika kita bicara tentang data ini. Karena ketika bahkan data difabel misalnya dibungkus dalam kriteria kesejahteraan sosial itu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan data akurat tentang disabilitas. Sehingga saya sepakat sekali bahwa undang-undang ini memang sudah saatnya untuk mungkin disesuaikan. Nah, hal penting lagi yang perlu diperhatikan saya kira dalam pengembangan ini nantinya adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan itu betul-betul inklusif dan aksesibel. Bagaimana informasi yang tersedia misalnya, kemudian bagaimana layanan pendaftaran dan seterusnya, termasuk juga SDM dan sistem digital dalam pelayanannya. Ini penting untuk dipertimbangkan karena betapapun sistemnya baik, menjamin ketika aksesibilitas ini dilupakan, maka tetap saja kami akan menjadi kelompok yang teralienasi begitu. Maaf Pak Joni, waktunya 1 menit lagi. Kemudian yang terpenting saya kira juga bahwa pensiun ini nanti harus mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang bekerja di sektor informal. Bagaimana ini harus juga terakomodasi.
teman-teman difabel atau kemudian keluarga dari difabel yang berperan sebagai caregiver sehingga tidak punya kesempatan untuk menjadi produktif. Nah, ini saya kira banyak kita temui dalam kehidupan keluarga-keluarga masyarakat difabel. Saya kira kajian terkait ini penting untuk dilihat kemudian juga sebagai dasar bagi pengembangan reformasi pensiun universal ini. Termasuk kemudian bagaimana itu diakui sebagai kontribusi yang tidak terlihat. Maaf Pak Joni, Kelompok yang waktunya kemudian jadi 1 sangat rentan menit lagi. dan penting juga dilihat adalah kelompok difabel. Nah, terakhir saya ingin menekankan bahwa penting dalam proses penyusunan kebijakan ini untuk memastikan partisipasi dari masyarakat difabel, dan sebagai penutup saya kira pertama adalah kami ingin melihat bahwa reformasi menuju pensiun yang universal ini memang betul-betul mengakomodasi kelompok rentan. Kemudian bagaimana cakupan itu betul-betul bisa dilihat dalam kriteria yang konkret untuk betul-betul mengakomodasi kelompok-kelompok tersebut. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Joni, mohon aplausnya.